Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Isya dengan Sakila. Siapa? Isya dengan Sakila. Usia. Kesia. Oh, Kesia. Kesia dan Sakila. Kesia dan Sakila tidak masuk. Berarti 2 orang. Siapa? Sahabat individual. Siap. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siap. Kepada Pak Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanda teman di ada? Ditemani. Ada yang teramandi? Temani. Siapa yang teramandi? Siapa yang teramandi? Jujur saja. Siapa yang teramandi? Sekolah harus mandi supaya bersih. Kalau sudah bersih, badan segar, berarti kita bisa belajar dengan kemudian setiap kali kegiatan apapun itu kita tetap berdoa ya, supaya apa? Diberikan kemudahan dalam setiap usaha, diberikan kemudahan dalam belajar. Apa yang kita belajar itu bisa kita terima dengan baik, betul? Iya, Petra? Iya. Iya. Hari ini kita orang belajar tentang pelajaran baru yang mungkin selama ini adik-adik belum pernah belajar atau belum pernah pelajari. Sebenarnya adik-adik sudah pernah pakai, bahkan sering setiap hari. Hanya saja belum pernah Pak Guru perkenalkan di dalam kelas secara langsung. Nah, hari ini kita orang belajar tentang itu. Apa dia? Nah, ini dia, yaitu berpikir komputasional. Ada yang tahu berpikir komputasional? Ada yang sudah tahu? Ya, yang jelas mungkin ada yang belum tahu. Belum tahu, karena memang baru kali ini Pak Guru kasih di kelas. Nah, tetapi sebenarnya dia ini bukan barang baru. Dia bukan barang baru. Komputasional ini sama saya dengan komputer. Komputasional itu berarti dia komputer atau Robot. pintar. Robot atau komputer. Ada yang sebutkan komputer itu mana saja komputer? Iya. Bisa laptop. Apa lagi? Handphone. Tablet. Apa lagi? Iya, banyak. Laptop, komputer, tabung, apalagi HP, tablet, itu semua komputer. Ada yang sudah tahu cara kerja komputer, HP, laptop?
Ada yang sudah tahu? Belum. Iya. Pagi Ibu. Saya lanjut dulu ya. Selamat pagi untuk Ibu. Selamat pagi, Bu. Pagi Ibu, saya lanjut ya. Iya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang cara berpikirnya Komputer. cara berpikirnya robot, cara berpikirnya HP. Iya. Jadi apa itu berpikir komputasional? Ya ini. Ibu bahasa keren seperti ini. Komputasi atau berpikir komputasional adalah apa? Suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien, dan logis. Mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat program. Ya. Jadi berpikir komputasional itu suatu metode atau cara yang memudahkan kita orang untuk menyelesaikan suatu masalah. Ada yang tahu? Tidak. Ada yang bisa? Ada yang sudah pernah pakai HP? Ya, bangun ulangi lagi. Jadi berpikir komputasional adalah suatu metode atau cara yang berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis atau secara teratur, secara berencana, secara terstruktur, Iya. secara baik. Nah, bahasa ini begitu. Secara Baik. secara mudah, secara gampang. Jadi berpikir komputasional itu adalah berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah secara gampang atau mudah. Contoh, yang biasa dengan HP siapa? Iya, hampir semua dengan HP. Saya paling baru lihat. Bahkan sampai sore kemarin baru sempat ya orang turun dari kantor karena main HP. Berarti semua sudah pintar main HP. Iya. Jadi sekarang itu dunia sudah canggih. Kita orang mau kerja sesuatu itu paling gampang saja. Ada HP, ada komputer, ada laptop. Tinggal bagaimana caranya kita orang bisa menggunakan alat-alat ini dengan baik. HP, semua punya HP. Biasa orang pakai HP untuk apa? Nonton apa? TikTok. Kita juga di pelajaran. Iya. Jadi di HP itu ada yang namanya juga Google. Ada yang pernah gunakan Google? Pernah. Iya. Ada yang pernah gunakan YouTube? Pernah. Iya. Nonton. Contoh kalau di YouTube itu kalau ketemu mau nonton apa biasa film apa? Yang kamu biasa nonton? Ini. Pak Guru lihat, iya Upin Ipin. Kamu orang tinggal masuk di YouTube, kalau kemudian ada tempat untuk mengisi untuk mencari yang betul seperti itu. Contohnya begini. Ini contoh. Nah, di sini ada tempat untuk searching atau mencari. Iya toh? Iya. Apa yang ada di kita punya pikiran, kita orang bisa suruh untuk komputer kerjakan. Caranya bagaimana? Contoh tadi mau nonton apa? Upin Ipin. Tinggal ketik Upin Ipin. Langsung muncul. Iya, Upin Ipin langsung muncul. Nah, ini namanya bilang cara berpikir komputasional. Yang model-model sederhana saja.
Toh? Iya. Masuk di Google juga begitu. Contoh biasa kalau kelas 6, kelas 5 kalau dikasih tugas, kelas 6 atau kelas 5 biasanya kalau dikasih tugas tolong cari materi tentang misalnya kemarin kita bahas tentang apa kemarin? Rantai makanan. Iya, tentang rantai makanan. Tentang rantai makanan. Iya, maka itu dia akan kasih keluar. Nah, ini. Sama. Tinggal kita ketik di sini. Iya. Langsung materinya keluar secara otomatis. Jadi kita anggap saja kita perintah komputer. Apa yang kita punya otak, apa yang kita punya otak, kita punya pikiran, kita orang salurkan ke robot. Manusia punya pikiran, punya mau, gitu? Ini kan yang punya mau. Kau kan menonton Upin Ipin, contoh. Berarti kau masuk di HP, tinggal suruh dia HP, kau turun cari Upin Ipin, kalian Upin Ipin. Kau cari di situ di YouTube, itu dia yang kasih keluar. Jadi robot itu dia tahu kau punya mau, yang penting kau perintah saja. Dia akan buat sesuai yang kau punya keinginan. Kau punya keinginan. Paham? Semangat pagi. Semangat pagi. Ulangi lagi. Lanjut. Iya. Masih pagi-pagi kamu semoga murung-murung mengatur. Salah apa kata tadi? Sarapan. Iya. Kemudian ini dia. Nah. Ada 4 pilar utama berpikir komputasional. Ada 4 bidang atau 4 pilar. Ada 4 bagian pilar berpikir komputasional. Yang pertama dekomposisi. Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat algoritma. Ada berapa? 4. Ada 4 bagian cara berpikir komputasional atau komputer. Iya, komputer, robot. Ini kan anggap saya adalah robot. Jadi dia tinggal kerjakan kita punya mau. Oh? Iya. Nah, yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi adalah proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Nah, ini. Jadi yang pertama itu dekomposisi itu dia fungsinya adalah untuk apa? Membagi masalah yang rumit itu menjadi mudah. Atau yang besar menjadi kecil dan lebih mudah dikelola. Jadi kalau hal-hal yang besar, kerjaan-kerjaan yang mungkin berat, itu tugasnya tuh. Dekomposisi. Dari pekerjaan yang berat itu tadi punya tugas untuk membagi-bagi jadi bagian-bagian yang kecil supaya
dia jadi mudah. Sebentar nanti aku kasih tahu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu per satu. Dekomposisi, menyiapkan bahan nasi, bumbu, telur dan lain-lain. Kemudian ini contohnya. Kemudian mengiris bumbu, menggoreng telur, menumis bumbu, mencampur semua bahan dan memasaknya. Oh, contoh sehari-hari masalah besar, membuat nasi goreng. Jadi yang beberapa poin ini adalah masalah yang biasanya orang anggap ada bisa buat nasi goreng. Bisa. Sebelum dia jadi nasi goreng itu dia jadi apa dulu? Nasi. Rumit. Iya, sebelum jadi nasi apa lagu sebenarnya? Bawang. Pertama nasi goreng itu ketolong harus apa? Goreng bawang. Bumbu bawang. Iris bawang. Pertama Minyak goreng. sebelum menjadi nasi dia harus Masak. beras. Kita harus masak nasi dulu toh? Iya. Masak nasi. Setelah nasi masak kemudian apa? Goreng. Dia langsung digoreng. Ada yang tahu katanya? Didingin. Apa? Didinginkan. Iya, didinginkan. Tidak didinginkan juga sebenarnya tidak apa. Yang paling terpenting adalah apa? Yang tadi Gerhana sebutkan apa? Iris bawang. Apa lagi? Minyak goreng disiapkan. Apa lagi? Telur disiapkan. Apa lagi? Garam micin. Bumbu nasi goreng. Iya. Ini kan ada banyak. Nasi goreng ini sebelum dia jadi nasi goreng itu. Halo. Hai. Konsentrasi. Iya. Jadi nasi goreng itu sebelum dia menjadi nasi goreng ada banyak bahan-bahan, ada banyak bagian-bagian, ada banyak tahapan yang harus dilalui. Masak nasi, kupas bawang, terus siapkan minyak goreng. Apa lagi yang biasa buat nasi goreng? Kamu tidak tahu buat nasi goreng jadi? Kamu lihat kamu apa? Iya, berarti siapkan bawang, siapkan merica, siapkan garam, siapkan micin, siapkan kecap, siapkan minyak tanam kompor. Iya, kalau mau pikir ini adalah hal yang besar. Kenapa? Karena banyak. Dia banyak. Iya toh? Nah, dia banyak jadi kita gila-gila jadi beberapa bagian supaya tidak pusing. Sudah Gerhana siapkan dulu pertama bawang, dia kupas selesai. Setelah itu rica dia ini semua cuci semua selesai. Apalagi garam micin dia tuang semua selesai. Bumbu nasi goreng apalagi telur dia siapkan. Bumbu dia giling semua habis. Kemudian dia tumis. Setelah dia tumis baru bumbunya ditumis, baru nasinya dituangkan ke dalam wajan itu. Baru diaduk sampai bumbunya merata. Setelah itu dia rasa lagi. Pas belum ini. Toh? Belum ini. Pas rasa begini karena enak. Kurang garam, jangan kasih garam. Giliran dia yang kasih siapa? Giliran siapa ini? Desya. Giliran Ainun tuh giliran rasa begini ada yang bilang itu terlalu garam. Yang sana tuh giliran rasa dia bilang ini kebanyakan micin. Yang sana tuh giliran rasa dia bilang apa lagi? Pas. Masing-masing punya selera. Oh? Iya. Jadi cara berpikir dekomposisi itu dia seperti itu. Hal-hal yang besar itu dia bagi menjadi kecil-kecil sehingga dikerjakan terus jadi gampang. Yang berikut itu pengenalan pola. Kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren atau paralel dalam data atau antara masalah-masalah kecil
yang telah dipecah. Nah, jadi hal-hal kecil yang tadi kita sudah pisahkan itu, kita orang bisa pilih-pilih. Orang bisa pilih-pilih dia. Tujuannya apa? Untuk membuat solusi menjadi lebih efisien jika kita menemukan pola. Kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Contoh sehari-hari. Ambil kamu pena. Ada tahu contoh sehari-harinya apa? Nah, contohnya saat membuat nasi goreng, langkah menumis bumbu memiliki pola yang sama. Iya toh? Ya. Kalau tadi kita siapkan bumbunya itu mungkin sedikit berbeda, tapi pada saat menumis itu polanya sama. Pola yang ada tahu pola? Tahu. Caranya. Cara menumis nasi goreng itu tetap sama. Sampai sekarang itu sama. Apa? Kalau menumis bumbu nasi goreng? Iya, bumbunya sudah siap, minyaknya dipanasi di kompor, minyak sudah panas, bumbu dikasih bumbu dikasih masuk. Setelah bumbu dikasih masuk, diaduk-aduk ke dalam balon sedikit, nasinya dikasih masuk. Ini yang namanya pola. Ini adalah pola yang sama. Iya kan ada? Iya. Tapi kalau yang tadi, dia punya pilah-pilah kecil-kecil itu, ada bumbu, bawang, misalnya tadi mungkin bawang karena kupas duluan, setelah itu baru dirica. Besoknya bisa dirubah, besok saya kasih masuk duluan, saya giling duluan baru bawang, itu bisa. Tapi yang namanya pola itu dia akan tetap sama. Seperti contoh yang tadi Pak Guru bilang, menumis bumbu nasi goreng itu dari dulu sampai sekarang tetap sama, yaitu minyak dipanasi dengan kuali, kemudian bumbunya dikasih masuk. Bisa? Paham? Mantap. Kita lanjut. Ya, yang berikut adalah abstraksi atau abstrak. Ya. Prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan dan berkonsentrasi secara eksklusif pada fakta-fakta yang paling krusial. Tujuannya apa? Agar kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak dan bisa fokus pada inti masalah. Contoh sehari-hari saat mengendarai sepeda, kita fokus pada cara mengayu, menjaga keseimbangan dan mengerem. Tidak perlu memikirkan bagaimana cara kerja detail setiap gear atau bahan membuat bannya. Ada yang pernah bersepeda? Ada. Aku lihat habis setiap hari ada laki-laki main sepeda. Iya. Jadi namanya abstrak itu, tidak kelihatan. Contohnya kalau saat main sepeda itu, yang biasa tahu gerakan pada saat main sepeda itu apa? Pegang setir, kemudian duduk di jok. Iya toh? Iya. Setelah duduk di jok, yang fokus apa? Trap. Setelah trap itu apa? Kau jaga keseimbangan. Jadi yang paling pokok kalau telah pegang setir, jaga keseimbangan dan trap sepeda. Padahal setelah itu ada bagian-bagian sepeda yang bekerja. Apa itu? Pintar, rantai bekerja. Pintar, gear bekerja. Iya toh? Rantai berputar dengan gear. Iya toh? Iya. Namun pada saat kau menggunakan sepeda, kau tidak perlu perhatikan ke bawah untuk lihat gear atau lihat sepeda, lihat rantai bekerja. Yang kau fokus cukup pada trap dan keseimbangan dan tujuan ke depan. Ada pendidikan ke kamar tembok di depan studio. Iya toh? Iya. Padahal kalau trap itu nanti dia berputar. Gear berputar. Ban berputar. Iya. Jadi bagian-bagian itu dia bekerja tapi tidak terlihat karena yang kau fokus hanya pada setir, keseimbangan dan cara trap sepeda. Kemudian algoritma itu serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan menyerukan untuk menyelesaikan satu masalah. Algoritma adalah hasil akhir dari 3 pilar sebelumnya.
Ciri algoritma yang baik. Urutannya jelas. 2, tidak ambigu atau tidak memiliki arti ganda. 3, pasti berhenti setelah masalah selesai. Contoh sehari-hari. Ya, saya pasakan petunjuk perakitan mainan atau tutorial cara melakukan sesuatu. Nah, jadi algoritma itu adalah langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu dengan baik. Kita dengan apa lagi? Dengan betul. Dengan berurutan. Oh, iya. Contohnya apa? Yang sesuatu yang berurutan itu tidak boleh dirubah. Kalau dirubah dia tidak akan jadi. Oh, betul. Apa? Mungkin permainan, mungkin apa memasak, apa? Hah? Contohnya tadi nasi goreng. Iya. Oh? Iya. Yang berurutan adalah pertama buat bumbunya disiapkan. Setelah itu minyaknya diperasi dituang. Setelah itu bumbunya dituang. Jadi ditumis. Setelah bumbunya harum, baru kasih turunan nasi. Sekarang kalau keburu balik, minyaknya belum dikasih masuk, nasi kasih masuk dulu dalam kuali. Terus baru dikasih masuk bumbu. Setelah panas baru kasih masuk minyak. Apakah nasi goreng jadi atau tidak? Tidak akan jadi. Kenapa tidak akan jadi? Karena nasi dimasukkan ke luka dengan bumbu. Iya. Berarti dia tidak beraturan. Dia tidak mengikuti aturan. Iya. Jadi algoritma itu sesuatu yang harus dilakukan dengan baik atau berurutan. Sesuatu yang memiliki aturan, jika tidak mengikuti aturannya, maka dia tidak akan jadi. Contoh kecil, kalau kau pakai sepatu dengan kaos kaki, kau pakai sepatu duluan, baru kaos kaki dari belakang, bisa kan tidak? Iya. Tidak bisa karena tidak sesuai dengan dia punya aturan. Tidak berurutan. Harus berurutan. Kaos kaki pakai dulu, baru pakai sepatu. Setelah pakai baru diikat. Iya betul ada? Iya. Apalagi? Contoh lain, ada yang bisa? Contoh lain? Bisa. Ada yang bisa kasih contoh lain? Sudah paham belum itu? Sudah. Intinya kalau algoritma itu hanya pikir sesuatu yang berurutan. Kalau tidak berurutan tidak akan jadi. Oh, ya. Kemudian contoh penerapan dalam kehidupan siswa. Dekomposisi. 1. Mencari materi atau menurut lambung, khusus dan lain-lain. 2. Membuat slide presentasi. 3. Mendesain tampilan slide. 4. Berlatih presentasi. 5. Membagi tugas setiap anggota. Ini polanya. Kita tidak pakai fokus jadi. Halo. Ini dia. Dari dekomposisi itu dia memiliki pengenalan polanya. Jadi ini 1. Mencari materi, jadi harus berurutan. Kemudian membuat slide presentasi. Kemudian 3. Mendesain tampilan slide. 4. Berlatih presentasi. Dan 5. Membagi tugas setiap anggota. Halo.
fokus ke sini, loh. Nah, kemudian abstraksi fokus pada fungsi utama setiap organ. Tidak perlu menghafal semua nama enzim yang terlalu detail untuk level. Algoritma membuat jadwal kerja. Ini membuat jadwal kerja itu berarti hari pertama kumpul materi dan bagi tugas, hari kedua hari 2 sampai 3 setiap anak membuat bagian slide-nya, dan hari keempat menggabungkan dan mendesain slide. Hari kelima latihan presentasi bersama. Nanti kita buat dulu. Nanti kalau kita lihat nanti setelah ini sebentar nanti kita kasih dulu. Nah, jadi di sini teman-teman akan di sini sudah buat slide. Ini yang namanya slide. Ini namanya slide. Slide ini kalau dibuat itu pertama harus disiapkan dulu materi. Judulnya apa? Judul materinya apa? Contoh hari ini kita belajar tentang apa? Cara bikin komponen. Apa? Cara bikin komputasi. Iya. Kemudian manfaat berpikir komputasional. Halo. Hai. Berdiri dulu. Semua berdiri dulu. Boleh berdiri. Boleh berdiri. Ya. Kembali ke sana. Pegang di bawah. Ini lagi sama kau pegang di bawah. Nah, oke. Hitungan 1, 2, 3. Pijit 5. 2 tangan. Ini kita 1, 2, 3 pijit. Ya, 1, 2, 3. Itu balik 1, 2, 3 balik. Balas. 1, 2, 3. Cukup. Duduk dulu. Jangan tergila. Kalau lihat sampai sembarangan, tapi sembarangan. Ada yang bantu? Makanya pagi itu mandi supaya jangan mengantuk. Oke, kita lanjut. Fokus ke sini karena ini kita punya balik. Dan teman-teman lain yang belum dapat. Teman-teman lain belum dapat. Kemudian saya sudah dapat. Oh? Iya. Jadi ini barangnya saya pakai, kamu sudah pakai, kita orang belajar dia dari dia. Iya, jadi manfaat berpikir komputasional itu melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur dari pemikiran. Contoh pemikiran untuk berpikir logis. Logis itu maksudnya masuk akal. Berpikir baik dan terstruktur. Terstruktur itu beraturan. Apa terstruktur? Berurutan. Begitu. Kemudian membantumu merencanakan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien. Tahu? Yang berikut membantumu menjadi pemecah masalah, problem solver yang lebih baik. Jadi manfaat itu apa? Membantu untuk memecah masalah atau menyelesaikan masalah, menyelesaikan pekerjaan. Iya kan tidak? Iya. Manfaat dari menggunakan kita membuat yang menyelesaikan masalah. Ya, contohnya tadi yang pertama tadi. Kemudian meningkatkan keaktifan dalam mencari solusi. Iya, dengan adanya HP, dengan adanya komputer, dengan adanya robot ini, dan komputer HP yang itu disebut robot sama saja. Yaitu
Nah, jadi dia itu membantu manusia untuk melakukan manusia punya pekerjaan. Memudahkan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan. Fokusin. Membantu manusia untuk menyelesaikan pekerjaan. Ya, itu dia punya manfaat. Kemudian menjadi fondasi penting jika kamu tertarik pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika di masa depan. Ya. Jadi kalau kamu orang yang sudah biasa, sekarang pakai HP komputer untuk membuat tugas dan lain-lain ini, bila kamu orang tertarik terus, senang dengan hal-hal itu, maka bisa memudahkan kamu orang untuk nanti besok-besok misalnya contoh, misalnya kamu orang semua selesai SD, SMP, SMA, dan kemudian kuliah, bisa mengambil di bidang IT atau komputer. Jadi begini, salah satu dari kalian teman semua pulang begini dengan sarjana komputer. Dia itu satu gerhana tuh programmer film karton, programmer game. Nah, semua itu dibuat oleh komputer. Film tadi kamu bilang apa? Itu dibuat oleh programmer komputer. Jadi semua itu dibuat oleh komputer. Komputer perintah manusia lebih manusia perintah komputer untuk bekerja. Aku tolong buat ini, film ini. Nah, dia tinggal selesai. Dia punya gambar, dia punya gambar semua selesai. Dia tinggal masukkan ke komputer, lalu dia tinggal pokoknya lebih canggih lah kalau orang sudah masuk di bagian teknologi. Game-game yang biasa kamu pakai itu dibuat oleh programmer game atau permainan. Jadi bukan hanya asal-asal game itu muncul, tidak. Itu orang orang pintar. Nah, Destil, gimana cara buat game ini? Bahkan Pak Guru sendiri belum tahu caranya. Siapa tahu besok-besok Pak Guru punya harapan dari orang ini, ada yang bisa jadi orang-orang hebat, lebih hebat dari Pak Guru, lebih hebat dari orang-orang yang keren. Jadi program-program. Ya, berikut lagi. Kesimpulan. Nah, saya belum masuk di sini. Pak Guru mau kasih tugas. Belum masuk di sini, Pak Guru mau kasih tugas. Ya, tugasnya per kelompok. Nanti Pak Guru kasih 2 lembar, satu kelompok 2 lembar yang nanti. Tapi nanti sama ya. Iya. Pokoknya tetap sama. Nah, di sini sudah ada lembar tugas. Nanti ada di sini. Dan di sini masih berkaitan dengan kita punya pelajaran yang kemarin. Yaitu tentang jaring-jaring makanan. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 3 soal. 3 soal ini jawabannya ada pada gambar yang ada. Jadi tugas kamu itu bagaimana caranya kamu bagi gambar menjadi 3 bagian. Jangan urutannya sama, yaitu kalau dibaca tetap dia urutannya dalam urutan benar, yaitu tentang rantai makanan. Paham? Artinya kamu cuma tulis urutan. Mungkin urutan pertama itu apa saja yang apa, kemudian yang berikut lagi. Ini satu urutan. Ini misalnya contoh mungkin di sini Firman makan bangku, kemudian bangku apa lagi makan sederhana, contoh yang begitu. Tapi kan tidak mungkin, itu contoh. Setelah itu di bagian bawah lagi kedua seperti itu sama. Karena di sini ada banyak gambar. Paham? Sama ya, artinya harus sama. Aku kasih 2 supaya semua bisa kerja dan
Nah, satu bisa menulis yang di sini dengan sana harus sama. Sebentar nanti presentasi di depan. Ya, harus sama. Oke, selamat bekerja. Oh ya, ada pulpen. Nah, waktunya 10 menit. 10 menit saja. Tidak lama. 10 menit, berarti 10 13. Ya. Silakan diskusi. Silakan kerja. Ada banyak itu loh masyarakat lebih masing-masing satu saja. Oh, tapi sama ya. Terus belum berarti harus sama ya. Harus sama ya. Nah, dari semua menulis. Semua sama ya. Iya. Yang ini punya sama, yang ini dengan di sana pasti beda. Iya. Jadi kamu yang 4 orang punya tugas sama. Di sini kalau tulis A, di sini juga A, sama dengan A, sama juga. Oh, ini juga sama. Oh, punya nanti sama ya orang. Oh, diskusi dulu ya. Tulis nama di atas. Kelompok 1, kelompok 2. Di atas ini tulis nama kelompok. Di sini tulis nama, punya nama. Oh. Iya. Nah, terus kelompok. Di sini kelompok 2. Di sini tulis nama. Nah, sudah di sini taruh di sini 1. Nah, kita kelompok 1. Kelompok 1. Dari itu yang pertama terus di sini dulu desa 1. Oke. Ya, nama kelas. Ya. Dengan Dora, dengan Dora, itulah dengan Dora, jadi sama, semua dengan ini sama. Cuma empat yang satu dulu, nanti harus saling. Nah, ya, waktunya 10 menit saja. Tulis urutannya saja langsung, tulis misalnya tulis kursi duluan, kita contoh kursi, meja, apa, tapak meja, urutan begitu saja. Tidak usah pakai makan-makan, tidak usah. Tulis saja urutannya. Macam tulis contoh.
Ya, tulis. Ya, pintar begitu. Tulis saja nama hewan. Ayam, contoh. Ayam datar, kambing datar, sapi datar. Nah, begitu. Firman, anak itu tidak boleh begitu. Terus toh, firman dengan siapa ini? Langsung bertulis mas tinggal salin. Tinggal tulis saja, kalau gambar tinggal tulis. Mana yang duluan tulis, begitu. Ikut urutan latihan makanan. Iya. Tidak harus semua. Iya. Tempo selesai nanti presentasi di depan. Diskusi sama-sama, tulis tempo. Iya, sama, tidak apa-apa, memang harus sama. Harus sama, tidak apa-apa. Iya. Nanti di bawahnya lagi. Di bawahnya apa lagi? Jadi lagi. Firman, sekali lagi kalau pertanyaan kau bertanya terus mau. Kau tidak boleh bertanya begitu. Kau tidak boleh bertanya, kau boleh bilang tidak boleh bertanya. Sama tidak apa-apa, memang harus sama. Semua harus sama. Tugas kelompok. Mantap. Tidak, yang menurut kau sudah betul ya sudah, tinggal di bawahnya lagi sama. Mereka dengan apa saja.
Sudah? Oke. Kelompok 1 belum maju. Baik, kelompok 2 yang sudah. Kelompok 1 sudah? Tempo. Ya. Dengan dulu satu orang maju dulu baca. Siapa Alvin duluan? Nah, Alvin. Depan. Sahabat dulu. Yang lain dengar. Rantai makanannya 1, ayam makan ular. Rantai makanannya 2, kodok makan belalang. Yang ketiga, rantai makanan yang ketiga, elang makan ular, ular makan tikus. Sudah apa dulu? Guru ulangi lagi. Jadi yang namanya rantai makanan itu tidak bisa hanya satu. Hei, Firman. Ya. Jadi yang namanya rantai makanan itu tidak bisa hanya satu. Rantai makanan itu berarti ada berantai, ada beberapa hewan. Tidak bisa hanya dua. Yang pertama tadi apa, Alvin? Yang pertama, ayam makan. Contoh, guru kasih satu. Ulat makan daun. Terus apa lagi di situ? Kan kualitas. Ayam makan ulat. Ayam makan ulat. Ayam makan ulat. Setelah itu Kodok makan belalang. ular makan ayam. Setelah itu baru elang makan ular. Nah, nanti berikut di bawahnya lagi baru apa lagi? Urutkan lagi seperti itu. Aku punya lanjut. Kelompok 2 punya lanjut, kasih ini terbaik. Kelompok 2 1. Coba. Siapa ini? Tempo. Desia. Desia sudah?
Tembak, Firman tembak. Waktu habis. Siapa lagi yang mau maju? Kelompok 2. Kafa, Kak? Kafa. Ayo coba Kafa. Apa maju? Ya, dengar semua. Iya, di situ ada gambar itu. Sudah, ayo kumpul. Ayo, kelompok 1 yang sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini. Kumpul. Kumpul. Kelompok 2 sebelah sini. Kelompok 1, kelompok 2 sini. Ada bawah. Siapa ini? Tunggu sini. Iya. Jadi di situ sebenarnya kalau mau disusun itu ada bisa sampai 3 rantai makanan yang ada di situ. Oh, ya sampai 3. Kenapa? Karena itu ada banyak hewan. Pertama, contoh pertama tadi Pak Guru sudah sebutkan apa? Di situ ada pohon. Kok? Pohon itu berarti ada punya daun. Yang biasa makan daun itu apa? Ulat. Kita apa? Ulat. Iya. Ulat itu dia bisa makan daun. Kemudian yang biasa makan ulat itu siapa? Ayam. Ayam makan ulat. Iya toh? Iya. Setelah ayam makan ulat, hewan apa yang bisa makan ayam? Ular makan ayam. Setelah itu hewan apa lagi bisa makan ulat? Elang. Jadi ulat makan daun, ayam makan ulat, ular makan ayam, elang makan apa? Elang makan ulat. Apa lagi di situ ada hewan apa lagi? Tikus dan belalang. Ada tikus, ada belalang, ada rumput, ada ular, ada elang. Masih bisa. Berarti belalang di situ dia bisa hisap. Daun. Terus yang bisa makan dengan belalang ini siapa? Kodok makan belalang. Belalang makan daun. Kemudian kodok makan belalang. Tikus makan apa? Tikus makan kodok. Terus siapa makan tikus? Ular makan tikus. Apa lagi? Ular makan ular. Bisa. Iya toh? Iya. Oke, kalau begitu kita lanjut. Nah. Ayo. Kenapa? Belum jam ini sudah 8. Kamu juga lapar. Ya, kita masuk di kesimpulan. Dari kesimpulannya, berpikir komputasional adalah alat bantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun. Ingat 4 pilarnya.
dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Jadi kesimpulannya itu, berpikir komputasional itu adalah apa? Alat bantu atau cara untuk mengatasi setiap pekerjaan atau setiap urusan yang rumit yang bisa dibagi menjadi 4 bagian. Oh, dari semua pekerjaan, semua hal-hal yang dianggap rumit bisa diselesaikan dengan mudah, dengan gampang, dengan cara dibagi-bagi menjadi bagian-bagian kecil. Iya toh? Contoh bermain sepeda lagi, bermain sepeda begini, sepeda rusak. Apanya yang rusak? Ban kempes, rantai putus, toh? Nah, sudah. Kalau begitu, bagaimana caranya? Sudah bagi-bagi jadi dua. Pertama itu fokus ke ban, ya toh? Pompa ban dulu, kasih keras, kasih keras, kasih angin. Setelah ban sudah keras baru mulai sambung apa? Rantai disambung selesai baru bisa dipakai. Kalau ban dengan rantai sudah diperbaiki baru bisa dipasang dulu. Setelah dipasang baru dipakai. Seperti itu. Contoh lain yang guru biasa lihat di kampung ini, pekerjaan biasanya pekerjaan dalam hal pekerjaan fisik itu biasanya pada saat hari-hari mau malu, iya toh? Mau malu itu biasanya membuat apa? Makanan. Sebelum itu membuat sebuah buat tenda. Buat tenda ini butuh apa? Butuh bambu, butuh terpal atau seng, paku, kayu, martelo, gergaji, tali, daun kelapa, parang, bahkan sensor. Susah puluh. Itu waktu itu sudah 10, masih banyak lagi yang lain. Iya toh? Kalau mau dipikir satu kali dalam satu hari tidak mungkin Bisa. Firman yang hari ini kamu buat semua harus jadi. Kan tidak mungkin toh? Iya. Nah, paling membawa bisik-bisik. Hari ini sebentar jam 1 atau 2 belum habis makan, atau 2 ambil bambu duluan. Sama kayu. Boratan bambu dengan kayu datang, sudah siap. Belum bisa jadi sebuah toh? Belum jadi tenda. Apa lagi? Butuh apa? Terpal datang taruh, belum bisa jadi sebuah toh? Iya. Apa lagi? Tali. Apa lagi? Paku siapa? Kayu. Iya, daun seng. Kayu sudah ada dikasih berdiri tiang. Kemudian bambunya diikat. Setelah itu baru pasang terpal atau daun seng. Setelah itu baru paku. Jadi satu-satu dipilah-pilah jadi satu-satu. Itu yang namanya berpikir komputasional. Memilah-milah pekerjaan yang besar menjadi pekerjaan yang kecil. Yang kecil-kecil ini diselesaikan semua baru dia bisa menjadi pekerjaan yang besar, menjadi sesuatu yang besar. Iya. Jadi Pak Guru harap semua bisa paham. Ada yang mau bertanya? Halo. Hai. Ada yang tidak mengerti? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak. Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke. Terima kasih. Dari Pak Guru harap apa yang dari tadi Pak Guru sudah sampaikan, ada yang bisa paham? Ya toh? Ya. Mungkin pulang sebentar, tapi kan sudah bisa Praktek. bisa praktek. Dan hal-hal kecil itu, misalnya mama suruh sahabat, tolong tulis saya, dia sudah bisa tahu caranya saat mulai dari mana, harus mulai dari mana. Iya toh? Ya. Bisa paham? Bisa. Jadi kalau disuruh itu jangan langsung bilang, pemalas ini berat, tidak boleh. Jangan pekerjaan yang berat. Pikir dulu, kalau pekerjaan ini berat, berarti saya harus pikir bagaimana saya supaya jadi Ringan. saya harus kerja yang kecil dulu semua selesai, baru dia bisa jadi yang besar. Kalau yang kecil-kecil kau tidak buat, berarti dia tidak akan jadi pekerjaan yang besar. Paham? Oke. Sebelum kita pulang,
Biasanya apa? Berdoa. Doa. Oh. Oh iya, ini kan baru jam 10 sana. itu kamu lupa. Itu nggak boleh dulu. Sekarang ini kita istirahat. Sekarang. Istirahat. Istirahat pula. Boleh sekarang boleh istirahat? Boleh istirahat. Silakan istirahat. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.